Cindy ini adalah kuasa hukumnya pihak Sajat Ukra, mantan suaminya Nikita Mirzani yang sedang mengajukan gugatan dalam rangka usahanya untuk bisa bertemu dengan anaknya, begitu ya. Nah, ini sudah diklarifikasi kalau Niki mengatakan bahwa dari sejak menikah tidak ada biaya dari Sajat, sudah dibuktikan ternyata total dari sejak nikah sampai anaknya lahir itu sekitar 50.000 Singapura dolar ya. Sekarang ini belum Dan lagi sampai sekarang belum lagi belum dihitung. Jadi setelah putusan pengadilan sebenarnya ada juga tiap bulan itu dibayarkan, termasuk ganti rugi ganti biaya persalinan. Persalinan, pencucian ari-ari Itu sudah dibayar ya, bahkan 2018 rutin begitu ya. Nah, pertanyaan saya, benarkah bahwa pada saat Nikita di penjara, kemudian kan ada keluarganya Niki yang membantu Sajat bertemu dengan, betul ditahan paspornya memang? Iya, betul. Terus apa yang terjadi pada saat Niki tahu bahwa keluarganya ini memfasilitasi Sajat bertemu dengan anaknya? Ya dia stop, nggak bisa lagi ketemu. Dimusuhi kah saudaranya? Iya betul dimusuhi. Betul dimusuhi. Komunikasinya langsung di-cut sama Mbak Niki. Jadi langsung anaknya diambil alih untuk dikasih ke saudaranya yang lain. Oke. Jadi kalau Niki bilang bahwa dia sebenarnya tidak apa-apa, itu nggak benar. Tidak benar. Oke. Nah, benarkah bahwa Sajat ini pada saat melahirkan juga tidak mendampingi Niki, atau dia kita baca sempat berita bahwa dia sempat datang? Dia datang dengan ibunya, tapi diusir oleh satpam. Akhirnya dia bisa membacakan azan untuk anaknya, tapi dengan satpam, dipegangin satpam. Seperti itu kejadiannya. Benarkah bahwa kejadian itu terjadi karena Niki dan Sajat sempat bersitegang karena Sajat sempat melontarkan kata-kata bahwa tidak menginginkan kehamilan Niki? Enggak benar itu. Enggak benar. Ada alasan lain kah? Sampai terjadi perseteruan sampai akhirnya dilarang bertemu? Ya ada yang untuk recovery kesehatan Niki juga sebetulnya. Ada sesuatu yang tidak bisa diceritakan, begitu. Jadi kalau dibilang wah kalau dulu aja nggak pengen, sekarang udah ganteng, udah ini dia. Nggak benar itu. Itu tidak benar seperti itu. Baik. Kemudian ada lagi yang Niki sampaikan begitu, bahwa Sajat ini sebetulnya tidak ingin anaknya hanya karena istri barunya. Enggak, itu kan sebelum dia menikah jauh itu proses ini udah kita undang Niki kan sebelum dia menikah dengan yang istrinya ini. Itu Medina. Apa sih sebenarnya yang diharapkan? Kenapa sampai melapor polisi? Sebenarnya apa sih yang diinginkan dari pihak Sajat Ukra sesungguhnya tuh apa sih? Haknya dia untuk bisa melihat. Bertemu dengan anaknya, memberikan kasih sayang pada anaknya. Karena dia tahu anaknya ini kan perlu kasih sayang dari ibu dan bapak, dan dia harus komplit kasih sayangnya. Dan kemudian jangan sampai dia tidak tahu bapaknya. Dan sekarang kan anak itu nggak tahu bapaknya siapa, karena waktu ketemunya kan masih bayi ya. Mana mungkin dia bisa ketemu, cuma lihat fotonya aja. Jadi kemarin permintaan untuk visum tuh visum apa sih sebetulnya? Saya nggak tahu, itu dari kepolisian, bisa ditanyakan kepada kepolisian. Jadi apakah ini terkaitan dengan masalah apakah anak ini mengenal bapaknya? Iya, mungkin psikologinya dia untuk dilihat apakah dia mengenal bapaknya atau tidak. Apakah betul bahwa berniat mengambil Aska dari pengasuhan Nikita Mirzani? Ya nggak ada niat itu. Nggak ada ya, itu tidak mudah. Misalnya kita lari Aska. Dia kan orang asing, gimana caranya di imigrasi melewati itu? Paspornya Aska bagaimana? Kan nggak mungkin. Jadi itu halnya yang sangat lebay sekali. Lebay sekali. Jadi keinginannya hanya supaya diberi akses bertemu, dan itu ada haknya dia dan juga ada dalam putusan. Sebenarnya serius nggak sih ingin menjadikan Niki tersangka, ingin memenjarakan Niki ini seserius itukah sebetulnya pihak Sajat? Sebetulnya nggak. Sebetulnya yang mempersulit jadi ruwet ini kan Nikita sendiri. Coba banyak orang yang bercerai, bapak ibunya bisa lihat dengan bebas. Baru kali ini aja ribet banget. Ribet banget ya. Padahal udah ada transferannya semua ya. Ada, sebetulnya tidak ada kaitan dengan dana ya. Tapi itu hak dia, bapaknya, apalagi kan siapa nih Sajat itu kan di Singapura, dia hanya bisa fix datang untuk melihat saja. Tiap kali dia bolak-balik begini kan biaya, tapi kecewa sekali pesawatnya, hotelnya, tapi nggak bisa ketemu anaknya. Pernah seperti itu, dijanjikan ketemu, sudah datang ke Indonesia ternyata berapa kali saya aja udah berapa kali. Polisi udah manggil 8 kali.
Sajat udah ketemu sudah 10 kali ya? Ya kurang lebih 10 kali. Kurang lebih panggilan. 10 kali. Nikita baru datang 2 kali, itu pas lagi nggak ada janjian. Nah, Sajat udah berulang kali datang Oke. atas panggilan polisi untuk mempertemukan anaknya. Jadi keinginannya hanya bertemu anak, Iya. diberi akses untuk bertemu. Jadi Sajat sebenarnya sayang sama anaknya, Iya. bukan tidak peduli begitu ya. Heeh. Atau bahwa mengatakan bahwa dia ingin tidak menginginkan kehadirannya. Nggak benar. Itu sama sekali tidak benar. Oke. Ini coba kita terakhir kita lihat instastorynya Nikita Mirzani ya. Bunyinya adalah gini. Bu Elsa jangan suka bohong katanya. Malu sama umur. Pengacara itu disumpah loh. Bu, yakin sih cuma Sajat cuma ketemu sekali, ketawa gue. Saksinya banyak loh Bu Elsa. Bu Elsa nggak malu itu ngomong gitu. Ntar saya sebar ini WA kita waktu itu gitu. Maksudnya Bu Elsa ini benarkah sekali, maksud Bu Elsa tuh sekali ketemu atau dalam satu periode? Dalam satu periode. Oke. Karena berapa kalinya saya juga nggak tahu. Saya- Nah, apa dia juga tahu? Dia kan juga nggak tahu dia di dalam penjara. Oh, oke gitu ya. Emang tapi pernah ada WA-an Ibu dan Nikita Mirzani? Apa? Ada WA. Yang maki-maki saya ya dia. Tiap kali maki-maki, maki-maki. Semua saya baca, saya diemin aja. Di mana Ibu di Untuk apa? Saya juga nggak rusak dia maki-maki. Orang juga tahu siapa dia sih. Oke. Jadi ini kelanjutannya menunggu apa nih? Nah, yang lebih tepat itu adalah 2 pengacara perempuan itu harusnya yang dicek kejiwaannya karena Allah sudah berbohong dan terus-terusan berbohong. Menurut Ibu Elsa apa sih yang dimaksud bohong di sini? Saya nggak ngerti. Yang jelas kita bicara sesuai fakta, ada Dan ini bukti bukti. sudah diterima polisi ya? Sudah. Polisi sudah memverifikasi? Sudah. Bahwa memang ada transferan itu masuk? Ada. Karena itu Justru karena itu kan mungkin statusnya Karena juga itu jadi ditingkatkan dia jadi tersangka. Kalau ini bohong kan nggak mungkin dia jadi tersangka. Oke. Dia kan udah tersangka 2 kali di Pol sekali, ini sekali nggak tahu lagi di mana. Oke, Kenapa sih jadi masalah terus dia tuh? menanggapi melihat kita kemarin hadir di sini dan menangis mengatakan jangan bawa anak-anak saya. Dari pihak Sajat apa tanggapannya? Siapa yang bawa anak? Dia justru mempersulit keadaan. Dia kalau pertemukan Sajat sama itu kan nggak ribet, Nggak ribet ya? nggak jadi masalah. Dia kenapa? Justru saya balik tanya, kenapa dia mau bermasalah terus? Oke, itu baik. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat Ibu Elsa dan Cindy. Terima kasih untuk klarifikasinya. Jadi memang kita harus berimbang. Terima kasih banget pihak Sajat mau hadir di sini untuk mengklarifikasi apa yang sudah keterangan Niki. Karena setiap orang pasti punya sisi kebenarannya. Ya kalau saya sih, saya bukan polisi ya yang harus ngecek siapa yang benar siapa yang enggak gitu ya. Iya. Tapi semua punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan versinya begitu. Masih ada bintang tamu kita satu lagi. Nah ini Mandala, ini kliennya Ibu juga ya? Iya. Kliennya yang kemarin masuk penjara berkaitan dengan pelanggaran pada saat pemilu ya, Pemilu, pada iya. saat kampanye. Benar nggak sih Bu, harusnya 3 bulan, kenapa jadi 6 bulan dia ditahan? Justru itu kasusnya itu satu di split sama jaksanya. Jadi 3 bulan 3 bulan. Iya, jadi saya juga protes keras itu soal itu. Kasihan loh. Tapi sekarang udah keluar apa hikmahnya? Masih mau nggak terjun ke dunia politik? Kita lihat dulu profil Mandala Soji berikut ini. Mandala Soji, presenter kelahiran Surabaya 6 Oktober 1982 ini memulai karir sejak 2007 saat menjadi presenter reality show termehek-mehek. Pada tanggal 19 Januari 2011, Mandala menikah dengan Marida Dienova Safrina dan dikaruniai 4 orang anak. Mandala terjun ke dunia politik dengan menjadi caleg DPR RI periode 2019 sampai dengan 2024. 18 Desember 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Mandala 3 bulan penjara atas dugaan pelanggaran pemilu yaitu membagi kupon umroh saat kampanye pada 19 Oktober 2018. Saat eksekusi vonis pada Januari 2019, Mandala tidak bisa dihubungi, tidak diketahui keberadaannya hingga sempat akan dijadikan buron. 8 Februari 2019, Mandala datang ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat didampingi keluarga dan pengacaranya, serta menyatakan dirinya tidak hilang, melainkan baru menerima surat panggilan 1 hari sebelumnya. Mendekam selama 6 bulan di penjara, 7 Agustus 2019, Mandala bebas dan mengaku dirinya dijebak lawan politiknya. Seperti apa kisah Mandala selama di penjara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Mandala, aduh 7 Agustus baru bebas ya, bebas akhirnya, alhamdulillah. Oke, kita mau nunjukin foto nih Mandala. Kalau kamu melihat foto berikut ini ya, apa yang akan kamu nasihati pada orang ini? Coba kita lihat fotonya.
Ya, ini adalah kata Jeng, ini adalah Mandala Soji nih ya, Mandala Soji yang lama nih, yang kemarin melewati berbagai proses sampai ada di penjara. Dan kamu sekarang udah bebas. Kamu ingin memberi nasihat apa sama itu orang? Nasihatnya terus pantang menyerah, terus bela kebaikan, jangan pernah takut kalau untuk melawan kebenaran. Gitu. Ya, Nggak kapok kamu nggak akan terjun ke pernah dunia kapok politik? kalau untuk kebenaran. Ke dunia politik? Ya, Nggak kapok? nggak kapok. Bener? Bener, Apa pelajarannya kalau kamu terjun ke dunia politik lagi? banyak sekali. Oke, salahnya, salah satunya, salah duanya, salah tiganya apa? Satu. Ya, salah satunya mungkin kita bisa tahu bahwa setiap orang itu punya maksud dan tujuan berbeda-beda. Beda kepentingan, beda tujuan. Jadi di politik itu tidak ada namanya musuh abadi, tapi kepentingan abadi. Oh, cari kepentingannya apa ya? Kepentingan Oke, abadi. yang kedua ya. apa? Yang kedua bahwa kita jangan gampang percaya, tapi ikutin kata hati kita. Oh, pada saat kamu yang masalah kupon-kupon itu, kata hati kamu sebenarnya ngomong apa? Nah, sebenarnya aku tidak mau datang waktu itu karena sibuk syuting juga. Nah, cuman waktu itu yang ngatur adalah istri aku, namanya perempuan dia mendekatin istri. Oh, Nah, istrinya kan namanya perempuan kan hatinya lembut, dideketin sama orang politik ini. Nah, istri aku itulah yang nggak tahu apa-apa, akhirnya ngizinin. oke. Datang ke suatu undangan kalau misalkan kamu lagi ngadain acara di daerah kamu, ya kan, Jakarta mana rumahnya? Selatan. Jakarta Selatan, misalkan Jakarta Selatan di Jati Padang lah ya misalkan. Aku datang ke sana sendirian. Tiba-tiba datang pihak Bawaslu, pihak keamanan, nanyakan izinnya. Yang ditangkap siapa harusnya? Yang salah siapa? Yang penyelenggaranya? Ya penyelenggara, kenapa aku ditangkap? Kamu aktor sih. Nah, Oke. itulah yang terjadi. Apa kabar perasaan istri kamu? Menyesalkah dia karena dia sudah memberi izin padahal kamu sebenarnya tadinya nggak mau? Setelah berikut ini jangan kemana. Tetap di Rumpi. Masih bersama Mandala Soji. Dia kemarin tadi dia bilang hikmahnya apa? Satu, kalau politik itu semua kepentingan. Yang kedua harus ikuti kata hati ya. Kata hatinya pada saat itu sebenarnya aku nggak mau berangkat karena lagi syuting, tiba-tiba dibujuk istrinya karena istrinya dibujuk sama sesama perempuan itu ya. Betul Terus sekali. istri kamu gimana setelah tahu bahwa ini panjang gitu buntutnya? Iya, makanya dia merasa yang paling bersalah. Setiap datang ke pesantren, ya, dia nangis. Karena merasa bersalah bahwa seharusnya ayah nggak di sini, ini gara-gara aku. Gara-gara aku kepancing untuk ngikutin kata orang itu. Karena orang itu menjanjikan bahwa izin udah diurus semuanya, ya kan, bahwa kupon itu juga udah disampaikan ke KPU, katanya aman. Aku datang sendirian sama supir, itu pun aku akhirnya jalan sendiri, supir parkir mobil karena tempatnya gang kan di pasar. Gitu. Nah di situ ternyata tiba-tiba izin tidak ada, ya kan kita kena teguran. Masuk penjara, masuk pesantren itu tadi ya. Ya, masuk pesantren. Masuk pesantren. Tapi istri kamu masih bakalan ngizinin kamu nggak kalau kamu mau terjun lagi ke dunia politik? Kamu tadi mau, istri kamu mau nggak? Iya, sebenarnya sih berat buat dia. Iya. Tapi kita hidup itu kan punya satu misi berjuang. Berjuang apa sih kamu? Apa sih yang kamu perjuangkan, Mandala? Apa saja, kalau dia Islam itu menurut aku kita harus mengajak untuk kebaikan. Ya, di surat Al-Hajj ayat 40 itu disebutkan, ya kan, bahwa kalau kita membela agama Allah, maka Allah akan membela kita dunia dan akhirat. Kaki kita akan ditegakkan dan di situ kita akan dikuatkan. Iya. Itu tujuannya. Tujuannya. Oke, baiklah. Oke. Nah, kalau sekarang saya akan mengajak Mandala menuju ke kursi fitnah atau fakta. Mandala silakan duduk. Kalau kamu belum bisa duduk di kursi dewan, duduk dulu kursi aku ya. Ini bukan mewakili kekepoan aku aja ya untuk menjawab pertanyaan saya. Mandala harus jujur ya. Harus jujur apa adanya. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Mandala? Apa itu? Bahwa istri kamu tuh pernah kabur dari rumah dan ngambek karena ada yang bilang kalau kamu itu ngelirik-lirik perempuan lain. Fitnah atau fakta? Benar Kayaknya ya? nggak ada deh kayaknya. Fitnah. Fitnah. Jangan-jangan istrinya emang pergi. Dia aja yang nggak tahu ya. Fitnah atau fakta, Mandala, yo. Mungkin perginya pas beli nasi goreng. Terus, Tapi dia cemburuan gak sih? ya namanya orang sayang tuh pasti ada cemburu. Tapi Iya. kamu genit gak sih sama perempuan-perempuan lain, Mandala? Genit tuh kayak gimana sih? Ya genit suka godain cewek, yuk makan malam bareng yuk gitu. Ini genit kok cowok genit jadi agak den. Ya gitu bukan kan. gitu.
Enggak, kamu genit atau enggak nih nggak jawab pertanyaan? Kamu genit? Enggak dong kalau Enggak genit. ya? Iya. Setia? Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah, oke. Mandala fitnah atau fakta? Kok kamu itu kalau di depan orang yang kamu gak kenal-kenal banget, kamu tuh kelihatan cool dan kaku gitu ya. Tapi kalau udah deket banget sama orang, kamu itu aslinya adalah jahil dan suka goyang uget-uget. Fitnah atau fakta? Mainkan musiknya, oke, goyang uget-uget. Goyang uget-uget ini Mandala kayak gimana sih? Emang harus goyang uget-uget? Iya, coba. Kita pengen. Ini bunda ini pasti. Kan udah dekat sama kita ya. Silakan main goyang uget-uget. Ayo. Bawa Kasih tepuk tangan buat Mandala. Duduk lagi. goyang duduk. apa lagi? Mandala itu goyang uget-uget kan mewakili suasana hati yang gembira. Pada saat kamu ada di dalam, kemarin sempat goyang uget-uget nggak? Sempet nggak? Gimana mau goyang, selnya aja sempit, sebelah saya psikopat, sebelah saya begal. Uget-uget kita ndak diketok-ketok. Terus mereka ketemu kamu, mereka ngomong apa? Kamu yang suka termek-mek gitu nggak sih? Hah? Iya nggak sih? Ya sempet gitu pastinya. Terus? Jadi namanya awal-awal kita ada di suatu tempat yang kita belum pernah ngalamin itu adaptasi, ya kan? Kamu sering digangguin, diancam, suka gitu nggak? Jadi karena apa ya? Karena kita terbiasa, alhamdulillah udah ngadepin orang-orang seperti itu. Di Termek-mek juga kita ngadepin beberapa preman, terus begal. Jadi gimana cara ngadepinnya? Ya pendekatan aja, jangan anggap mereka preman, anggap mereka seperti sahabat. Gitu. Iya. Oke, contoh. Waduh, Bang, abang kenapa nih, Bang? Batok. Oh, batuk. Wah, mau dipijitin. Oh, ya. Oke. Triknya boleh juga ya. Oke, lanjut. Fitnah atau duduk lagi? Fitnah. Fitnah atau fakta bahwa setelah kamu keluar dari tempat kamu sekolah itu, kamu dan istri sekarang menjadi lebih was-was, bahkan terkesan agak sedikit paranoid jika ada orang yang ingin mengajak Mandala mengisi kegiatan aktivitas di luar. Fitnah atau fakta? Ya, sebenarnya sih lebih hati-hati itu lebih kita detail aja, teliti aja, Mbak. Ini tujuannya apa, maksudnya apa. Jangan sampai Terjebak lagi. terjebak karena kita sering banget gitu. Ada kontrak sekarang ya? Jadi kita sering banget bahwa kita manfaatkan. Jadi kita benar-benar tulus baik sama seseorang tapi ternyata dimanfaatkan. Jadi sekarang gimana? Pakai kontrak semua walaupun hanya datang semata? Sebenarnya sih enggak. Jadi kita minta buktinya apa, terus undangannya juga yang Izinnya jelas, izinnya Oke, juga baik. tertulis semuanya. Oke, ya. baiklah. Lanjut. Yang berikutnya. Fitnah atau fakta, Mandala? Jeng. Konsentrasi dong ya. Ini pertanyaan penting loh. Bahwa zaman dulu, kamu tuh juga pernah dekat sama Vanessa Angel. Waktu Vanessa Angel masih pacaran sama Dwi Andika. Fitnah atau fakta? Ini zaman dulu ya, zaman masih muda. Itu zaman waktu muda. masih bujang. Benar, kamu pernah Belum jadi orang nikah. ketiga antara Vanessa Angel dan Orang Dwi Andika. ketiga. Atau Dwi Andika yang jadi orang ketiga di antara kamu. Hah? Enggak, jadi gini, dulu itu kan kita masih bujang, ya kan, punya program yang alhamdulillah naik banget, ya kan, terus temen juga banyak. Jadi teman-teman cewek juga banyak, deket sama siapa aja. Oh enggak, apa yang merusut kan? Terus tanda bahwa aku nggak percaya sama jawaban kamu ya. Oke, kita langsung menuju ke rumpian cepat. Mana rumpian cepatnya? Sini. Ada nggak rumpian cepatnya? Oke, sekarang ya, Mas pakai hitungannya ya. Sekarang ini adalah yang mendebarkan. Kamu harus jawab pertanyaan saya dengan sangat cepat ya. Dalam waktu 30 detik saja. Kalau kamu tidak berhasil menjawab pertanyaan ini dalam waktu 30 detik, kita akan telepon Vanessa Angel. Oke, kita mulai 30 detik dari sekarang. Sebutkan 3 hal yang menggambarkan penjara. Penjahat, Terus? sel, Terus? tempat toilet sama tidur sama-sama. Oke, 3 hal yang kamu lakukan setelah keluar penjara. Berusaha untuk lebih baik, berusaha untuk hati-hati, dan sayang terhadap keluarga pastinya. 3 pekerjaan yang kamu lakukan sebelum jadi artis. Broker, Heeh. properti, jual beli mobil, udah. Oh, 3 hal yang membuat kamu pantas jadi host acara reality show. Oh, wah.
Oke, telepon. Nggak ada. Kenapa sih kamu pantas jadi pembawa acara reality show Mandala? Sebutkan dong. Karena aku. Enggak, jadi kita ini apa? Karena aku punya goyang uget-uget. Oh salah. Boleh jadiin program ya. Iya. Jadi banyak rasa penasaran orang itu yang membuat aku pengen membuat program. Kayak misalkan di penjara orang nggak tahu sebenarnya di penjara ngapain. Ini aku lagi bikin program dan insya Allah udah mau tayang ini. Oh oke, keren. Kita udah siapin 13 episode. Judulnya Allah Maha Baik. Jadi bagaimana kita syuting di dalam penjara real. Oke. Kita kerjasama sama Menkumham. Bagaimana kejadian di sana, apa yang terjadi dan apa yang aku lakukan di sana itu sudah diambil sebagian dan nanti akan ditayangkan. Aku boleh ikutan nggak? Boleh, transisi ya? kalau boleh. Oke, baik. Sekarang adalah rumpian. Nggak ada nih rumpian andai-andai. Astaga, kamu suka bikin aku capek ya. Oke, next. Ini ada andai-andai ya. Jawab nih kan andai-andai ya Mandala ya. Andai suatu saat kamu terjun lagi ke dunia politik nih, udah akhirnya isi kamu izinin ya, oke deh. Tapi kamu kejebak lagi sama kasus hal yang sama. Kira-kira kamu akan kapok atau enggak? Jadi gini, ada salah satu presiden Amerika, itu 12 kali lebih dia berusaha untuk mencalonkan jadi presiden dan itu gagal. Oke. Iya, dan sekarang, maksudnya dulu dia akhirnya berhasil jadi presiden dan merupakan salah satu terbaik presiden di dunia. Lalu? Ya. Dan aku ini baru sekali gitu loh, baru sekali gagal dan gagalnya bukan karena diri aku, karena ada orang yang menjebak. Beda, kalau kita gagal karena kesalahan kita itu beda. Ini karena ada yang menjebak, ada yang berusaha untuk nggak suka. Itu, tapi kita harus antisipasi dari sini, kita pelajaran bahwa jangan sampai ini terulang lagi untuk orang melakukan peluang untuk melakukan kejahatan. Oke, kalau andai-andai kamu ketemu sama orang yang menjebak kamu mau bilang apa sama dia? Aku cuman bilang bahwa kita itu punya Allah pastinya, ya kan? Allah pasti akan yang melakukan sesuatu seadil-adilnya dunia dan akhirat. Jadi aku cuma bersyukur untuk aku aja dan keluarga bahwa dari di situ banyak hikmah yang aku ambil. Ya, kita banyak belajar agama, kita banyak berusaha untuk introspeksi diri. Ya, dan di situ kita juga punya program judulnya Allah Maha Baik yang insya Allah akan kita buat masyarakat semuanya. Oke, terima tetap kasih. promosi. Mudah-mudahan sukses ya Mandala ya. Terima kasih Mandala atas kehadirannya. Thank you banget. Walaupun gak enak banget pastinya kamu sekolah di dalam sana ya. Betul sekali. Tapi apapun yang terjadi sudah kamu lalui dan ada hikmahnya yang untuk membuat kamu lebih baik di kemudian hari. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bersama saya. Saya Karos, kita ketemu lagi Senin sampai Jumat ya di acara Rumpi. Goyang Ugat-Ugat.